Back to my channel. Hari ini Rizky mau ajak kalian jalan-jalan ke tempat bersejarah di Jakarta. Part berikutnya, nggak tahu part berapa. Sekarang saya mau ajak kalian ke Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua. Untuk video selanjutnya tetap di next video berikutnya. Bye bye. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hart. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Sekarang kita masuk. Di ruang pertama itu kayak ada apa namanya? Lemari gitu yang peninggalan zaman dulu. Sekarang kita ke ruang Diponegoro room. Sekarang kita menuju ke tempat berikutnya, yaitu penjara wanita. Dan ini adalah penampakan penjara wanita. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, ini penjara dari zaman dahulu, zaman Belanda dahulu, sudah tergenang air atau sudah banjir. Bisa kita bayangkan gimana menderita dan tersiksanya orang-orang zaman dahulu. Kita menuju ke kamar Pangeran Diponegoro. Ini adalah bentuk kamar Pangeran Diponegoro yang masih rapi dan masih asli. Dan di samping tempat tidurnya terdapat dua sepucuk surat yang tertuju untuk ibunya dan anaknya yang tertua. Dan di sini juga terdapat sketsa Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Hakim Batavia yang bernama Adrianus Johannes yang sekaligus yang mengawasi Pangeran Diponegoro. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada gaun panjang yang dipakai oleh noni-noni Belanda waktu zaman dahulu. Ini kalian bisa baca di sini, ditemukan di Jakarta pada abad ke-20. Ini ada Ganesha dari warung buncit. Ini ada Durga Kali dari Tanjung Priok. Sini ada Wisnu Cibuaya. Dan di sini ada Wisnu Cibuaya 1 dan Cibuaya 2. Oke. Kita masuk ke sini. Ini ada Taramunagara. Oke. Ini alat serpi baik diretus maupun tidak, biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk jari tengah. Berukuran besar dipakai dengan genggaman dengan seluruh tangan. Serpi dapat digunakan untuk mengiris, memotong, meraut, atau mengupas sesuatu. Ini yang dipakai untuk zaman dahulu.
Ini nggak tahu sih batu-batu apa sih nama-namanya di sini. Ini cara pembuatan batunya, dan ini batu-batunya. Oke. Kalau ini kita masuk ke masa bercocok tanam dan perunggu besi. Oke, kita masuk ke sini. Ini adalah rangka manusia dari situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Ini. Kita masuk ke sini. Ada suara. Ini tangganya. Ini adalah miniatur kursi panjang. Ini adalah miniatur kursi. Kotak penyimpanan. Wadah. Aku bangunan. Batu tembak. Ekor baca. Ekor genteng. Ini adalah koin yang digunakan zaman dahulu. Kita masuk ke sini. Ini kursi yang dulu pernah digunakan. Masih tersimpan rapi sampai sekarang. Saya sendiri loh. Ini adalah lukisan Van der Vaart. Wah, gede banget. Sekarang kita masuk ke ruang ketiga. Ruang berikutnya ya, bukan ruang ketiga. Ini banyakkan ruang dari tadi. Oke. Ini adalah sekat ruang Romsekveen. Ini waktu dulu. Oke. Ini adalah lemari kaca. Kelihatan banget nih waktu zaman dulu. Kita dijajah. Ini kursi-kursi, ini bangku panjang yang dulu pernah digunakan. Juga nih
Ini kayaknya apa ya? Tempat bayi gitu loh. Berikutnya. Tempat pijat, tabel meja. Ini lumpung yang terbuat dari tembaga dan diperkirakan berasal dari laboratorium berada di dalam Kastil Batavia. Oke. Tersimpan rapi sampai sekarang. Masuk ke dalam. Ini semua ini peninggalan zaman dahulu. Tuh, piring. Nih, barang-barang antik semua loh guys. Ini adalah perlengkapan rumah tangga di Batavia. Oke. Ini apa ya? Model-modelnya ini kayak ukiran Bali gitu sih. Cuman ini kayak apa ya, perpaduan gitu loh. Kalau ini adalah mebel abad 18 dan 19. Nih, kebayang nggak? Tuh. Dan herannya loh, kayunya masih kuat sampai sekarang. Ya kan? Tuh. Nah sekarang kayu-kayunya, kayu-kayu yang kita pakai sekarang itu dipakai dikit mah udah lapuk. Tuh. Sekarang coba kita masuk ke dalam ruangan ini. Kan ada ruangan ini satu. Ini nyambung gak sampai sono? Oh enggak, ini sendiri. Ini lemari. Ini adalah batu cetak W1. Ini batu cetak W1 ini. Nih. W1 itu saya nggak pernah makan. Kalau ini perhiasan pengantin Betawi. Ini perhiasan pengantin Betawi. Tuh. Indonesia kaya akan sejarah. Sejarah akan dijajah. Assalamualaikum. Kita masuk ke ruangan ini. Kalau ini masih asli semua ya? Belum ada yang diubah sama sekali gedungnya. Oh cuma lantai gitu ya? Kalau untuk bangunannya nggak ada sama sekali. Oke, thank you. Ayo kita masuk ke dalam. Sini apa ya? Penasaran.
Ini pintu keluar apa masuk sih? Oh, lewat sana. Kita masuk ke pintu ini. Oke. Ini ada sketsa senjata-senjata perang. Ukuran asli real dimensi 28,5 kali 43 cm. Masih ada sampai sekarang. Udah. Malas gue baca. Oh my. Kalian baca di rumah ya. Malas baca kok. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Tadi aku salah jalan, sebenarnya dari situ dulu baru ke sini. Ini adalah perjanjian Sunda Portugis 1522. Ini adalah gereja baru Belanda. Miniatur. Panas banget. Oke, kita keluar lewat sini. Kita mau lihat penjara bawah tanah yang dulu pernah digunakan waktu zaman dulu untuk nih, kita kesini. Ini adalah penjara bawah tanah. Saya aja nunduk. Tuh. Dan dapat batu-batu yang diikat di kaki waktu zaman dahulu dan masih tersimpan sampai sekarang. Tuh. Tuh. Saya aja nunduk masuknya. Sekarang kita kesini. Penjaranya banyak banget.
Itu penjara, itu juga penjara. Ini semuanya penjara semua. Untuk suasana di luarnya tuh masih terdapat meriam dan lain sebagainya. Tahu ya, mungkin ini sumur yang digunakan pada zaman dahulu, sumber airnya mereka. I don't know. Ini ya, benar. Ini adalah sumur Balai Kota, dibuat pada abad 19. Fungsi ini banyak nih. Fungsinya untuk kebutuhan air. Ini abad ke-19 dan sekarang sudah dijadikan tempat ini ikan-ikan. Sekarang kita mau ke Taman Fathahillah, Museum Seni Rupa Keramik dan Museum Wayang. Kita masuk ke sini. Oke. Sekarang kita ke sini, guys. Yang lagi nonton jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pokoknya di subscribe, oke? Sejuk hati.